Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh soleha pada pagi hari ini? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Anak-anakku, masih ingat materi yang kita pelajari sebelumnya? Sebelum kita mempelajari materi, kita berdoa dulu ya. Masih ingat bagaimana doa sebelum belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa kalian dimudahkan dalam memahami materi yang akan Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Baik anak-anakku, Ustazah akan mengingatkan pada pertemuan sebelumnya di tema 5 subtema 4 kita sudah belajar tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Dalam mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama, kita hanya cukup mengurangkan pembilangnya, penyebutnya tidak usah dikurangkan. Dan pengurangan juga sering disebut dengan selisih. Itu adalah materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Kita masuk pada tema 6, subtema 1, yaitu yang pertama tentang mengenal satuan baku waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Dan yang kedua adalah mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama yaitu dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami satuan baku waktu tahun, bulan, minggu, dan hari dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami satuan baku waktu jam, menit, dan detik dengan benar. Manfaat pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita ingin menghitung lamanya waktu suatu kegiatan yang kita lakukan atau menghitung lamanya suatu kejadian yang sedang berlangsung. Baik, sekarang kita masuk pada tema 6, subtema 1, pelajaran matematika, yaitu mengenal satuan baku waktu tahun, bulan, minggu, dan hari. Sebelum kita masuk pada materi inti, Ustazah akan memperkenalkan kepada kalian bulan-bulan yang ada pada bulan-bulan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ternyata bulan-bulan ini memiliki jumlah hari yang berbeda-beda. Di tabel ini sudah Ustazah tuliskan jumlah hari pada masing-masing bulan. Januari ada 31 hari, Februari ada 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, Mei 31 hari, Juni 30 hari, Juli 31 hari, Agustus 31 hari, September 30 hari, Oktober 31 hari, November 30 hari, dan Desember 31 hari. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun juga sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dan 1 windu sama dengan 8 tahun. Baik, agar lebih mudah kalian pelajari beberapa catatan yang tadi, hubungan antar satuan waktu, tahun, bulan, minggu, dan hari, kita masuk pada contoh soal ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang A, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Ya, tadi sudah Ustazah katakan bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, sekarang kita mencari yang B. 2 tahun sama dengan berapa bulan? Bagaimana cara kita mengerjakan? Kita
sudah punya catatan bahwa 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi ketika kita mencari 2 tahun, maka 12 kita kalikan dengan 2. 2 kali 12 sama dengan berapa? Sama dengan 24 bulan. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Sekarang perhatikan contoh soal yang C. Ustadzah balik, tadi kita mencari bulan yang diketahui tahunnya. Sekarang kita mencari tahun, sudah diketahui bulannya. 48 bulan sama dengan berapa tahun? Cara menyelesaikannya dibalik, karena tadi dikalikan, ketika merubah tahun ke bulan dikalikan. Sekarang kebalikannya, ketika mencari tahun dan diketahui bulannya maka dibagi berapa? Dibagi 12. Jadi 48 bulan sama dengan berapa tahun? 48 dibagi 12 sama dengan 4 tahun. Seperti itu. Paham ya? Kita masuk pada contoh selanjutnya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Berarti 2 minggu sama dengan berapa hari? Maka dikalikan 2 ya. 2 minggu sama dengan 2 kali 7 hari sama dengan 14 hari. Seperti itu ya. Yang C, 21 hari sama dengan berapa minggu? Nah, karena ini yang diketahui harinya dan mencari minggunya, maka tidak dikali lagi, tapi dibagi. 21 hari sama dengan 21 dibagi 7 minggu, sama dengan 3 minggu. Seperti itu ya nak ya. Paham ya sampai sini ya? Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Nah, ini ada gambar jam dinding. Perhatikan, jarum panjangnya ada di angka berapa? Di angka 6. Jarum pendeknya ada di angka antara 9 dan 10. Jarum panjangnya ada di angka 6. Jam di atas dibaca pukul 9:30 atau sering disebut pukul 9:30 dan ditulis 9:30, 09.30 cara menuliskannya. Dan cara membaca menit dimulai dari bilangan 12 ya. Loncat 1 berarti artinya 5 menit ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5 30 menit, atau bisa dihitung kelipatannya 5 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi jam 9:30 menit. Sampai sini paham ya? Ustadzah berikan contoh soal yang lain agar kalian lebih paham. Nah, ini contoh yang lain. Jarum pendeknya ada di angka 1. Jarum panjangnya ada di angka 4. Karena siang hari, jadi ditulis 13 ya. Jam kalau dimulai dari siang setelah jam 12 itu bukan jam 1 lagi, tapi jam 13, 14, 15, 16 dan seterusnya seperti itu. Karena ini jam 1 siang, jadi jam 13 nulisnya ya. 20 menit dapat dari mana? Jarum panjangnya ada di angka 4. Jadi kita mulai dari 12 ke 1, 5. 1 ke 2 10, 2 ke 3 15, 3 ke 4 20. Jadi ditulis 13:20. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Di sana jarum pendeknya di angka 9. Jarum panjangnya di angka 3. Karena malam hari bukan 09 tetapi 21, seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa jam setelah jam 12 siang itu menjadi 13 pada pukul 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pada jam 9 malam. Jadi ditulis 21 titik. Lewatnya berapa menit? Dihitung dari 12 ya. Jadi 5, 10, 15 lewat 15 menit. Seperti itu ya. Nah, ini contoh yang ketiga biar lebih paham lagi. Jarum pendeknya ada antara 4 dan 5. Jarum panjangnya ada di angka 8. Sekarang kita lihat.
Karena sore hari maka tidak ditulis jam 4 tetapi 16. Kemudian menitnya dihitung dari 12 ya. Setiap loncatannya berarti 5 menit. Dihitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 menit. Jadi ditulis pukul 16.40. Atau dibaca pukul 16:40 menit. Sampai sini paham ya? Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam juga sama dengan 3.600 detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, ini yang harus kalian ketahui sebelum kalian mengerjakan soal-soal yang merubah satuan. Agar lebih paham, kita masuk pada contoh soal berikut ini. Yang A, 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana kalau 2 jam sama dengan berapa menit? Maka caranya sama seperti yang awal tadi Ustazah sudah ajarkan. Maka dikalikan. Dikalikan berapa? Dikalikan 60 menit. 2 jam sama dengan 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Kemudian contoh yang C, 180 menit sama dengan berapa jam? Maka karena kita mencari jam, bukan dikali lagi, tetapi kebalikannya, yaitu dibagi 60. 180 menit sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Sampai sini paham ya? Sekarang perhatikan contoh yang lain. 1 menit sama dengan 60 detik. 2 menit sama dengan berapa detik? Maka sama caranya, dikalikan. 2 menit sama dengan 2 dikali 60 detik sama dengan 120 detik. Contoh yang C, 180 detik sama dengan berapa menit? Karena kita mau mencari menit yang diketahui detik, maka tidak dikalikan, tapi kebalikannya diapakan? Dibagi. 180 detik sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 menit. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Itu dulu materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di classroom atau bisa japri ke Ustadz-Ustazah masing-masing. Nilai ukhrawi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah di dalam surat Yunus ayat 5. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ada di dalam surat Al-Quran, yaitu pada surat Yunus ayat 5, yaitu tentang waktu. Pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk pada tema 6, subtema 2, yaitu tentang menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Ustazah harap sebelum kalian mempelajari materi selanjutnya bisa dibaca dulu bukunya agar sudah punya gambaran materi yang akan Ustazah sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa murajaah hafalannya, dan selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.